dan ekspositori. Hal ini pada dasarnya telah dinyatakan bahwa bimbingan klasikal merupakan strategi dasar peta layanan, peminatan dan perencanaan individu pada komponen bimbingan dan konseling. Penerapan POPBK dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling bertujuan agar guru BK dapat memberikan layanan yang dapat membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, moral, sosial, dan spiritual. Guru BK pada setiap ajaran baru sebaiknya sudah siap dengan administrasi yang baru, program tahunan baru, program semester baru, program bulanan, program harian, dan persiapan pemberian layanan dengan rancangan pelaksanaan layanan atau bisa disebut dengan RPL yang sesuai dengan panduan pada POPBK. Program layanan bimbingan dan konseling harus disusun oleh guru berdasarkan hasil need assessment dan harus dilakukan oleh guru BK. Hal tersebut sejalan dengan yang menyatakan bahwa program layanan bimbingan dan konseling adalah suatu rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang disusun oleh guru BK untuk dilaksanakan dalam periode tertentu bersama seluruh warga yang berada di sekolah. POPBK merupakan tahapan-tahapan kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan memudahkan guru BK dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sampai saat ini terdapat beberapa masalah yang dialami oleh guru BK terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan program pasti ditemukan. Guru BK yang belum mampu melakukan kegiatan penyusunan program tahunan melaksanakan need assessment dalam penyusunan program belum dilakukan guru BK secara mendalam karena tidak tersedianya jam khusus untuk guru BK untuk melaksanakan layanan. Teh Febri di next slide-nya. Nah, selanjutnya ada tujuan POP. Tujuan khusus dari POP BK dapat diartikan POP BK sangat membantu guru BK untuk menjalankan kegiatan bimbingan dan konseling. Di dalam POP BK juga membahas mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh guru BK dalam menjalankan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Tahapan tersebut akan memudahkan guru BK dalam menjalankan program layanan bimbingan konseling. Guru BK dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling membutuhkan POPBK sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian layanan agar dapat berjalan secara optimal. Kemendikbud 2016 menetapkan beberapa tujuan khusus dari POPBK. Yang pertama itu ada memandu guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam memfasilitasi dan memperhatikan ragam kemampuan, kebutuhan, dan minat sesuai karakter peserta didik atau konseling. Yang kedua, memfasilitasi guru BK atau konselor dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut. Yang ketiga, memberi acuan kepada guru BK dalam mengembangkan program layanan bimbingan dan konseling secara utuh dan optimal dengan memperhatikan evaluasi dan daya dukung sarana dan prasarana. Yang keempat, memandu guru BK dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling agar peserta didik dapat mencapai perkembangan diri secara optimal, mandiri, sukses, sejahtera, dan bahagia dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, memberikan acuan bagi pemangku kepentingan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Teh Febri boleh dilanjut slide-nya. Selanjutnya
selanjutnya ada di slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada pemeliharaan komputer dasar. Nah, di mana di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, membersihkan keyboard. Nah, debu, makanan, dan cairan dalam partikel-partikel lainnya dapat masuk ke bawah tombol-tombol keyboard yang dapat menghambat performa keyboard. Nah, yang pertama ini bisa kita cara membersihkannya. Yang pertama itu cabut keyboard dari port USB. Nah, jika keyboardnya dicolokkan, maka Anda terlebih dahulu mematikan keyboardnya, mematikan komputernya sebelum dicabut. Nah, yang kedua itu balikan posisi keyboard, tombolnya jadi ada di bawah dan goyangkan perlahan untuk menjatuhkan debu-debunya. Nah, yang ketiga ada gunakan kaleng udara kompresor untuk membersihkan salah-salah tombol. Yang kedua ada membersihkan dengan cairan. Membersihkan dengan cairan. Jika teman-teman menumpahkan cairan pada keyboard, segera mematikan keyboard dan lepaskan keyboard dari komputer. Kemudian balikan keyboard supaya cairan menetes ke bawah. Jika cairan lengket pada keyboard, maka teman-teman perlu memegang sisi keyboard yang berdekatan dengan letak cairan tersebut supaya teman-teman dapat mengelap dengan mudah. Kemudian balikan posisi keyboard kurang lebih selama 2 hari untuk memastikan cairan telah menetes keluar. Sebelum menghubungkan kembali ke komputer, perlu diingat bahwa keyboard mungkin tidak akan dapat diperbaiki atau digunakan lagi pada peristiwa ini, tapi langkah-langkah di atas merupakan cara yang terbaik untuk teman-teman coba kalau ada cairan yang tumpah ke keyboard. Selanjutnya ada membersihkan mouse. Nah, di sini terdapat 2 jenis mouse. Yang pertama optik dan mekanik. Cara membersihkan kedua tipe mouse ini secara garis besarnya sama. Mungkin kalau mouse-nya mekanik memerlukan tahapan yang lebih banyak. Nah, yang pertama ini kita bahas dulu tentang mouse optik, di mana tidak memerlukan pembersih di sisi internal karena tidak mempunyai komponen-komponen yang berputar. Namun debu tetap mengurangi performanya seiring masa pemakaian. Hal ini dapat menyebabkan gerakan kursor yang lambat atau tidak terarah yang benar. Yang kedua ini ada mouse mekanik. Sangat rentan terhadap debu dan partikel-partikel kecil yang dapat menumpuk di dalamnya sehingga mouse membuat sulit digerakkan. Jika kursor pointer mouse tidak bergerak dengan lancar, maka mouse perlu dibersihkan. Jadi udah tahu ya teman-teman kalau misalnya kursor pointernya nggak bisa bergerak gitu, berarti harus dibersihin. Selanjutnya membersihkan monitor. Nah, di mana teman-teman biasanya monitor itu ada kotoran, sidik jari, dan debu dapat membuat layar kalian itu sulit dibaca. Ada beberapa cara yang mudah untuk membersihkan layar. Yang pertama itu pakai alat kit pembersih monitor. Nah, yang kedua itu dengan tipe monitor yang alat yang kit itu sesuai monitornya ya. Misalnya yang pembersih monitor yang dirancang untuk monitor berbahan dari kaca mungkin tidak dapat dibersihkan monitor berbahan noda kaca ya atau optimal. Cara yang paling aman dengan menggunakan kain lembut atau yang bersih dibasahi dengan air. Gimana sih langkah-langkahnya? Oke, yang pertama itu matikan komputer terlebih dahulu, cabut sambungan dari power monitor. Nah, jika teman-teman pakai laptop, maka cabutnya dari laptop dari kabel adaptornya. Nah, yang ketiga itu gunakan kain lembut atau bersih yang dibasahi dengan air untuk mengelap permukaan monitor. Yang keempat, menggunakan komputer yang sudah kuno bisa memunculkan beberapa masalah nih. Sistem operasi yang sudah bisa tidak didukung, beresiko terhadap ancaman keamanan dari internet dan perangkat keras. Komputer yang sudah mulai usang rentan terhadap beberapa keterbatasan, namun masih ada beberapa hal yang teman-teman lakukan untuk merawatnya agar tetap berfungsi dengan normal. Selanjutnya ada yang harus diperhatikan adalah amankan komputer Anda.
Kenapa sih harus diamankan? Nah, versi sistem operasi Windows yang lama sudah tidak ada lagi menerima dukungan pembaruan keamanan dari Microsoft. Nah, hal ini menyebabkan rentan terhadap banyak bahaya dari internet. Anda dapat melindungi sistem operasi teman-teman semua dengan cara memasang antivirus, anti malware, dan eh, eh, firewall yang diperbarui secara kontinu ya. Teman-teman bisa dipelajari ya yang menggunakan browser selain Internet Explorer juga dapat meningkatkan keamanan komputer teman-teman dari ancaman internet. Chrome, Firefox, nah, pilihan browser yang paling populer. Nah, kalau teman-teman menggunakan Microsoft Outlook, mungkin Anda dapat beralih ke perangkat lunak yang mengelola email lainnya seperti Thunderbird. Banyak ancaman dari internet secara khusus ditargetkan pada kerentanan di Outlook. Nah, selanjutnya ada yang harus dipertimbangkan, ada pertimbangan untuk memperbaharui sistem operasi. Nah, alternatif lain yang dapat teman-teman gunakan untuk menjaga agar komputer agar tetap berfungsi dengan normal adalah memperbaharui sistem operasi komputernya. Pembaruan ini memberi akses terhadap dukungan keamanan dan prosedur sistem operasi. Selain dari segi biaya yang agak mahal, mungkin juga memerlukan format ulang harddisk komputer yang mungkin membingungkan Anda pada awalnya. Sebelum melakukan pembaharuan, teman-teman bisa mempertimbangkan apakah hal ini layak atau tidak. Jika juga dipersilahkan apakah perangkat keras komputer teman-teman memadai untuk untuk menjalankan sistem operasi baru atau tidak. Jadi kalau misalnya mau update, lihat dulu apa komputernya teman-teman kira-kira cocok nggak ya untuk diupdate. Selanjutnya yang terakhir itu ada rawatlah komputer Anda. Nah, ini sangat perlu diperhatikan sekali ya. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat teman-teman lakukan untuk memperpanjang masa pakai komputer sehingga menjaga sistem operasi yang tetap berjalan lancar dan melindungi komputer teman-teman dari kehilangan data. Nah, yang pertama itu matikan komputer setelah teman-teman gunakan. Nah, setidaknya beberapa kali dalam seminggu atau setiap hari. Selanjutnya, menghapus perangkat lunak yang sudah tidak dipakai gitu. Teman-teman kalau udah install sekiranya nggak dipakai lebih baik dihapus saja. Yang ketiga itu hapus berkas-berkas berukuran besar yang tidak digunakan lagi sama ya misalnya kayak film, musik, gambar yang kalau misalnya kiranya udah nggak kepake lagi, kayaknya baiknya dihapus aja. Nah, selanjutnya nonaktifkan aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan agar tidak dijalankan saat startup. Nah, jadi notifikasi-notifikasi misalnya dari email-email lebih baiknya dimatikan saja ya, yang nggak penting-penting gitu. Biar pas ketika selesai ngebooting terus startup tuh nggak ada macam notifikasi muncul. Gunakan aplikasi perawatan seperti ya misalnya cleanser gitu ya untuk yang pembersihnya. Nah, yang paling terakhir ini, yang paling penting teman-teman harus buatlah cadangan backup. Nah, jadi ketika teman-teman komputernya udah mati, nah teman-teman punya backup-annya. Oke, mungkin dari Spaceky segitu nanti akan dilanjut oleh rekan saya, Teh Febri, mangga. Terima kasih, Teh Rizky. Yang selanjutnya di sini ada berpengetahuan luas tentang masalah hukum, etika, dan isu-isu dalam penyampaian konseling melalui internet. Konseling internet adalah komunikasi interpersonal secara online antara konselor dan konseli untuk tujuan terapeutik baik secara sinkron maupun asinkron. Konseling online mengacu pada bantuan konseling secara profesional yang dimana konseli dan konselor berkomunikasi satu sama yang lain melalui peralatan elektronik dengan lokasi yang berbeda dengan menggunakan komputer atau smartphone.
Definisi lain mengungkapkan bahwa konseling online sebagai proses pertemuan antara konselor profesional dan konseling secara jarak jauh dengan menggunakan peralatan elektronik, baik secara sinkronus atau real time maupun asinkronus atau time delay. Kemudian, secara spesifik dalam pelaksanaan konseling online melalui media virtual internet, terdapat dua jenis, yaitu non-interaktif dan interaktif. Yang pertama ada non-interaktif. Situs konseling yang memberikan layanan non-interaktif merupakan suatu bentuk layanan informasi atau jika kita kaitkan dengan bimbingan komprehensif merupakan salah satu bentuk layanan dasar yang mendukung individu sebagai sebuah narasumber yang berisi informasi bagi pengayaan diri dan bersifat self-help bagi pribadi yang membutuhkan. Yang kedua ada interaktif. Konseling ini yang berjenis interaktif adalah situs yang menawarkan alternatif untuk terapi melalui internet di mana terdapat interaksi antara konseli dan konselor baik secara langsung atau sinkronus ataupun tidak langsung. Nah, kemudian menurut National Board for Certified Counselor tentang praktek konseling profesional, konseling online seharusnya yang pertama mengacu hukum dan kode etik konsultasi online. Kedua, memberitahu klien dengan metode yang dipakai untuk membantu keamanan komunikasi klien, konselor, dan pengawas. Yang ketiga, menginformasikan klien bagaimana dan berapa lama data hasil konsultasi akan disimpan. Yang keempat, ada dalam situasi yang sulit untuk memperjelas identitas konselor atau klien. Yang kelima, jika diperlukan izin dari pusat atau pengawas dalam penyediaan jasa web konseling untuk anak kecil, akan diperiksa identitas pemberi izin tersebut. Yang keenam, mengikuti prosedur dengan informasi yang diterbitkan untuk membagi informasi klien dengan narasumber yang lain. Kemudian ada tantangan etika dalam konseling online. Etika dalam konseling online sama dengan konseling pada umumnya, memiliki etika profesional yang harus dipatuhi oleh konselor dalam melakukan e-konseling. Di mana berbicara mengenai proses terapeutik dan pentingnya dasar-dasar etika, hukum, atau latihan isu-isu teknologi sebelum konselor berhadapan dengan calon konseli dengan menggunakan media komputer sebagai sarana komunikasi. Secara umum, etika dalam layanan konseling melalui internet itu menyangkut pertama, mengidentifikasi masalah yang sesuai dengan konseling online. Biasanya pembahasan ini mengenai informasi mengenai kelebihan dan kekurangan tentang layanan konseling online. Yang kedua ada kemungkinan kesalahpahaman. Yang ketiga ada batasan profesional. Yang keempat ada masalah teknologi konselor. Kemudian dalam tiga besar sebagaimana sebelumnya, kategori yang telah dilakukan oleh NBCC yaitu mengenai yang pertama ada hubungan dalam konseling melalui internet, yaitu konselor yang memberikan layanan melalui internet memiliki kewajiban untuk menginformasikan berbagai keadaan, ketentuan, dan persyaratan konseling yang harus diketahui. Yang kedua, ada kerahasiaan dalam konseling melalui internet. Kerahasiaan dan keterbatasan merupakan isu yang sangat penting untuk dipahami untuk individu yang berhati-hati terhadap berbagai tindakan bantuan. Pada umumnya, orang-orang yang berprofesi sebagai seorang konselor akan dengan teguh menjaga dan memelihara kerahasiaan.
Yang ketiga ada aspek hukum atau lisensi dan sertifikasi. Tidak tepatnya terdapat batasan geografi memberikan kesempatan kepada konseli dan konselor yang berasal dari berbagai wilayah, bahkan negara yang terlibat dalam proses terapeutik. Jika dilihat dari sisi hukum, tentu saja hal ini akan mengundang permasalahan-permasalahan terkait dengan wilayah praktek dan lisensi konselor. Untuk kesimpulannya, penggunaan teknologi dalam bimbingan konseling membuat kemajuan dalam pelayanan konseling dalam menghadapi tantangan di era 4.0. Sangatlah penting bagi konselor untuk melakukan konseling online karena seiring perkembangan teknologi yang semakin modern dan menuntut bagaimana konselor untuk dapat memberikan layanan konseling tanpa konseling face-to-face, sehingga harus menciptakan inovasi-inovasi dalam layanan bimbingan konseling yang kemudiannya dapat berjalan dengan efektif, serta sebagai alternatif strategi pelayanan konseling, karena dapat dilihat sejauh perkembangan saat ini, kebutuhan akan konseling sangat meningkat. Oleh sebab itu, konselor online diharap untuk melek akan teknologi, dapat menggunakan serta memanfaatkan teknologi, memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, dan etika dalam melakukan layanan konseling online, walaupun memang di Indonesia masih belum ada etik yang mengatur tentang penyelenggaraan konseling online. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung di forum Google Classroom saja ya, karena juga ini waktunya sudah melebihi batas. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.